Berapa bulan yang lalu, Ali Sukri dengan beberapa teman-teman menggarap sebuah lomba tari ya, yang melalui rekaman, dan itu untuk Sumatera Barat. Jadi melibatkan seluruh koreografer muda Sumatera Barat. Kemudian waktu itu dicari 10 terbaik dah. 10 terbaik, dan dana itu adalah dari hasil patungan seniman-seniman tari se-Sumatera Barat. Cik, 2, 3, dah mulai no. Sana basuh balik jo yuang tabuzer yuang tagia burazernya di Pot Bungo. Hari ko sana yuang kedatangan tamu luar biasa untuk Sumatera Barat. Ado Ali Sukri. Siang Ali. Ali ko sana Ali Sukri. Orang ado membonyo Ali, ada membonyo Sukri. Seorang akademik dan juga seniman koreografer Sumatera Barat yang lah mendunia. Kandidat doktoral, kini masih sedang ambil kuliah S3 nih. Iya. Jadi beliau kok dosen di ISI Perang Panjang, Maja di jurusan tari nih. Iya, Maja di jurusan tari. Kini sedang menempuh pendidikan S3 di ISI Surakarta. Jadi gelar beliau kok Ali Sukri SSN MSN kandidat doktor. Amin ya Allah. Amin. Kini mengambung undang Ali dan sana. Serpo yang biasa, kita akan mempertanyakan tantangan masyarakat seni Sumatera Barat hariko dan Mbak sabana perkembangan tari di Sumatera Barat. Jadi kalau mau bertanya banyak, Jo Ali Sukri agak barik pembicaraan kok kanonnya lah seorang calon doktor kemarin sana. Nah, Ali. Menurut Ali, dengan kondisi Sumatera Barat hari ini, serupa apa sih tantangan masyarakat seni awak secara umum? Kalau tantangan seni masyarakat secara umum, khususnya tari itu ya, agak sedikit bahasa Minang sih Pak. Yuk, Semarang Ali bebas bahasa Minang. Agak sekete menurun dari sebelum-sebelumnya. Karena di zaman 2000-an itu seni Sumatera Barat, apalagi semenjak ada Gus Mate Suid, itu sangat dihargai seniman Sumatera Barat. Ada Hartati, itu seniman Sumatera Barat itu sangat disegani. Tapi setelah Gus Mate Suid meninggal, terus ada lagi Sofiani itu kan, ada lagi yang lain-lain, seniman Sumatera Barat agak berkurang. Karena apa? Mungkin karena kurangnya link mungkin, atau kurangnya ada yang di atas yang lebih bagus tapi tidak mau mengasih peluang kesempatan kepada yang kecil. Seharusnya yang besar itu memberikan peluang kepada yang kecil. Kalau kita diundang berbagi link dengan orang lain itu penting sebenarnya. Tapi tunggu loh, Ali Sukri kan masih sering mentas di masa itu. Setelah Ibu Gus Mati Suid menado, Ali masih eksis kan? Bukan itu kan cukup mewakili Sumatera Barat atau alun menurut Ali? Kalau mewakili Sumatera Barat, alhamdulillah sudah. Tapi dari 2020-an lah, 2015 ke atas lah. Itu kan mulai berkurang. Padahal sebenarnya saya di akademisi sudah memberikan kultum kepada mahasiswa yang Anda jangan terjebak di isi padang panjang di dalam perkuliahan, karena dunia luar lebih kejam sebenarnya dari pendidikan sebenarnya. Kadang kan mahasiswa ini mengeluh tugasnya banyak, apalagi penciptaan sampai jam 3 subuh, sampai jam 6 subuh. Ini belum apa-apa. Dunia ketika kalian tamat, dunia ini lebih kejam dari ini lagi. Kalian butuh pengalaman, butuh mencari tempat pertunjukan gitu. Nah, kendala sebetulnya kan kalau diamati generasi koreografer di Sumatera Barat cukup menurun. Nah, artinya masih pertanyakan siapa lagi next generation, generasi berikutnya siapa. Dan kendalanya kan Ali termasuk koreografer yang cukup eksis lah Moko. Ali pasti merasakan bahwa untuk dunia tari di Sumatera Barat, terutama koreografer tari kontemporer, itu butuh dana yang luar biasa, Nak Li. Ya. Nah, apakah itu salah satu kendala atau memang benar link tadi pasti sangat penting, tapi misalnya seniman senior memberikan kesempatan kepada yang muda-muda atau sih
Ya, Ali? Salah satunya mungkin kerjasama mungkin. Misalnya contohnya kemarin kita membuat acara seperti lomba tari virtual, kan pertunjukan virtual itu sebenarnya kan kurang dukungan dari pemerintah itu, kurang dapat tempat dari pemerintahan. Apabila kita dapat tempat dari pemerintahan, pasti yang muda-muda ini semangat untuk bikin karya. Jadi sebetulnya dukungan Iko dari belah pihak, seniman sama seniman, seniman dengan instansi pemerintahan, serpo itu Mas Eri. Iya, iya. Nah, ketika dukungan Iko banyak diberikan, kesempatan banyak diberikan, otomatis yang muda-muda bangkit, bibit baru muncul gitu kan. Pasti muncul. Kini kondisinya yang alay amati ndak muncul karena itu saja, atau memang anak-anak muda kita ndak siap mental untuk turun di dunia hutan belantara seniman Sumatera Barat kok, atau bahas? Sebenarnya anak-anak itu mempunyai ide-ide cemerlang karena generasi muda itu idenya sangat nakal-nakal semuanya, banyak nakal-nakalnya. Tapi karena mungkin karena dukungan kesempatan yang belum memberikan dia dipercayai. Kalau kita sudah mempercayai dia, kita bersama-sama mendukung dia, pasti keinginan bikin karya itu lebih muncul. Ketika kemarin kita bikin virtual, banyak ternyata koreografer Sumatera Barat muncul. Banyak sekali. Tanpa kita sadari, itu salah satu trik sebenarnya untuk mencari koreografer Sumatera Barat. Saya kemarin tuh sangat kecewa juga dengan instansi pemerintahan. Kenapa ya tidak ada dukungan sedikit pun kepada generasi kita? Padahal itu kan generasi muda ini penerus kita selanjutnya. Seharusnya itu yang harus kita gali, kita berikan support sebenarnya. Jadi Dunsana sebetulnya menarik karena berapa bulan yang lalu Ali Sukri dengan beberapa teman-teman menggarap sebuah lomba tari ya, yang melalui rekaman, dan itu untuk Sumatera Barat. Jadi melibatkan seluruh koreografer muda Sumatera Barat. Kemudian waktu itu dicari 10 terbaik dah. 10 terbaik, dan dana itu adalah dari hasil patungan seniman-seniman tari se-Sumatera Barat. Dan dari dana itulah mereka bergerak, dan ini suatu bentuk langkah apresiasi yang luar biasa sebetulnya Ali, terutama dengan Ali sebagai pencetus ide Dunsana. Dan kemudian itu salah satu langkah Ali melihat seperti itu karena kondisinya saat itu dukungan pemerintah tidak ada saat itu ya. Tapi setelah itu kan malah kini baik dari dinas kebudayaan, taman budaya, berlomba-lomba, lomba-lomba, festival-festival. Ali menambah serupa apa mangga de patang tidak bisa gitu, kini bisa gitu kan. Mungkin kalau kita ambil positifnya aja, karena kita berpikiran positif saat ini. Mungkin di saat itu belum ada kesempatan dana pemerintah yang bisa yang turun saat itu, karena kita kan ambisi kita kan sangat tinggi untuk bagaimana tari ini bisa berkembang. Sebenarnya kalau kita pelajari masalah tari ini, ibaratkan dengan randai kan tampil di bebas di mana-mana. Sekarang kita kembalikan, ibaratkan pergi ke tradisi lagi, kita boleh tampil di mana-mana. Udah saatnya kita bekerja sama dengan dunia luar, dengan interdisiplin ilmu. Nah, itu menarik. Itu sempat mau bahas dengan berapa seniman. Kerjasama dan interdisiplin ilmu dengan berbagai cabang seni yang lain, melibatkan teater, melibatkan sebetulnya tari itu sebetulnya sangat kompleks dari. Di situ ada dunia teater, ada dunia musik, ada dunia seni rupa, karena tata cahaya pun menyentuh seni rupa. Nah, sebetulnya itulah terbangun alun Selama Kali. Sebenarnya itu kalau kita sebenarnya kalau saya sudah terbangun karena saya selalu bekerja sama dengan orang-orang itu sendiri, tapi kalau dilihat karya saya mungkin bisa kelihatan bagaimana saya kerjasama dengan orang-orang seni rupa, bekerja sama dengan orang teater, bersama dengan dramaturg. Karena setiap karya saya pasti ada dramaturgnya, pasti ada skonografernya. Karena mungkin karena dengan ada skonografer, karena ada dramaturg, mungkin di sana kita bisa menemukan benang merah apa yang sebenarnya persoalan yang akan kita bahas. Sana istilah dramaturg dan skenografer dalam dunia koreografi di Sumatera Barat. Jadi perlu sana cermati, koreografi sebuah karya tari, orangnya adalah koreografer, penciptanya, senimannya adalah koreografer. Dramaturg dan skenografi itu istilah yang muncul di dalam dunia akademik ya. Iya. Betul kan? Kalau seniman lepas tidak mengenal itu, koreografer lepas tidak ada.
bisa jalan sekali. Itu kok sebuah tantangan baru kok. Seniman-seniman terutama koreografer Sumatera Barat ini akan mengenal istilah dramaturg, ada skenografer, bisa jalan sekali. Kalau istilah dramaturg di bagian karya saya itu dia seorang koreografer kan harus mempunyai ide dulu, ide dan konsep. Iya. Konsep ini kita coba tawarkan ke dramaturg. Terus Dramaturg ini kita menjalin hubungan bagaimana memecahkan persoalan yang ada di ide, karena ide itu yang punya sendiri adalah koreografernya sendiri. apakah koreografer tidak bisa memecahkan ide tersebut gitu? Sebenarnya bisa, tapi dengan adanya kerjasama, menjalin kerjasama itu ide kita lebih bagus, lebih menarik. Ada sharing sebenarnya. Ada sharing tempat dan diskusi. awak bisa diskusi seperti itu. Tetap- Karena kadang-kadang nggak terjangkau oleh koreografer, terjangkau orang lain. Gitu. Bisa, karena itu bikin karya itu kan hak seorang koreografer. Betul, betul. Tapi dengan adanya teman diskusi, teman sharing kan, hingga ide kita bisa lebih terarah. Misalnya kalau kita kan bikin karya kan semaunya gua saja. Ini yang saya buat. Tapi dengan adanya dramaturg kita diarahkan alur benang merah kita akan diarahkan diluruskan sehingga Jadi jelas. mempermudah kerja koreografer sebenarnya. Iya, Nah, mempermudah. skenografer itu istilah baru teman Nambodang. Apa tuh Ali? Skenografer dalam karya bagi saya ya. Ya. Kalau Sukri dalam skenografer itu bagaimana dia itu membuat skenografer tentang kalau ini bagusnya settingnya seperti ini. Kalau ini settingnya harus seperti ini. Kita kan sering diskusi itu. Iya. Diskusi kalau bikin karya ini apa yang sebagusnya. Oh, bagian awalnya harus seperti ini. Dia membentuk alur, membuat alurnya satu. Kalau alur satu ini kostumnya, lightingnya, terus Itu kerja skenografer. Skenografer. Mencatat semuanya. terus mengarahkan bagian satu. Sebaiknya kita harus pakai properti atau tidak pakai properti bagian ini. Dia arahkannya kita, dipecahkannya, dipermudahnya kita tujuan ide kita. Lebih simpel mungkin seperti itu. Nah, ini isi pemikiran Ali tadi bahwa koreografer bekerja sama dengan dramaturg dan skenografer untuk mempermudah konsep pengerjaan dari karya tersebut. Iya. Jadi konsep ide yang dari koreografer kemudian dituangkan ke mereka tadi yang dramaturg dan skenografer, kemudian dilebur jadilah sebuah karya yang jelas alur semuanya, Nak Li. Dan itulah berapa tahun Ali lakukan? Itu dari tahun 2004 Sebelumnya lah punya karya kan? punya karya, tapi Tanpa dramaturg dan skeno apa bedanya? kalau tanpa dramaturg skenografer itu saya merasa lepas. Karya-karyanya belum hidup. Ada hal-hal yang mungkin nggak sampai, tapi akhirnya dia menggunakan tenaga dramaturg dan skenografer, akhirnya itu memperkuat karya. Nah, itu kan tantangan lebih berat pula bagi koreografer muda Sumatera Barat. Ketika awak menggunakan tenaga skenografer, dramaturg, akhirnya adolai di proses dana yang harus awak keluar. Sementara persoalan yang terberat bagi koreografer Sumatera Barat adalah dana produksi. Bali menanggapi hal itu. Sebenarnya kalau kita bicara dengan orang-orang kita percaya sebagai dramaturg, skenografer itu tidak harus berbicara dengan budget, tidak harus berbicara dengan produksi dana. Kalau kita kan sebenarnya dramaturg dan skenografer itu kan kita teman sharing kita sebenarnya, teman untuk diskusi, teman untuk memecahkan besok apa lagi ya, gimana lagi apa. Sebenarnya kita lakukan sebuah proses. Kalau Sukri kan membuat sebuah karya itu kan selalu latihan intens, dapat titik motif, dapat teknik, baru dikembangkan motif itu. Jadi intinya tidak perlu juga harus memikirkan biaya besar dari teman, dari sahabat bisa menjadi mereka bisa menjadi dramaturg dan skeno. Cuma tentu harus terarah. Nah, Dunsana sangat menarik bincang-bincang Bojo Ali Sukri ini karena nyata masuk koreografer yang usia muda tapi punya prestasi yang luar biasa karena beliau pun lah sudah melalang buana ke luar negeri. Ali menyikapi kondisi koreografi yang hadir saat kini di Sumatera Barat dengan berapa koreografer yang bisa dihitung dengan jari. Bali memandang masa depan koreografi tari kontemporer Sumatera Barat ke depan akan hancur atau cemerlang atau tambah hebat atau tambah terpuruk kok?
Bukan meramal, tapi iya. bisa memprediksi awak dia mencari kondisi Hariko. Kalau mencari Hariko ada sebuah tantangan bagi generasi muda dalam menciptakan sebuah karya tari. Sebenarnya tari itu tubuh yang hidup di atas panggung. Tapi sekarang tubuh menjadi virtual. Sebenarnya kan apabila kita tubuh kalau kita menonton, karena tubuh itu kan harus ditonton. Iya. Ditonton, kalau kan dapat teknik, dapat rasa. Rosso itu dapat, kalau misalkan Rosso itu dapat, greget itu dapat kalau kita menonton lebih live. Tapi dengan saat ini sebenarnya itu tantangan bagi seniman muda, koreografer muda menghadapi situasi saat ini. Bagaimana dia bekerja sama dengan fotografer, bagaimana bekerja sama dengan videografer. Kalau kita pengambilannya jauh-jauh aja, pasti nggak hasilnya juga nggak. Tapi coba pengambilan secara detail. Ya. Detail ambil bagian tangan, ambil bagian wajah, ekspresi. Itu kan berarti ide juga itu itu. penting kerjasama juga dengan orang-orang film sebetulnya. Karena perlu, kalau tadi ada dramaturg dan skenografer, itu mungkin akan lebih mudah diaplikasikan ketika masuknya ke dalam dunia rekam. Gitu kan? Ya. Cobalah kita bayangkan kenapa ada di film. Kalau kita lihat film kan, kenapa kita terbahanyut. Kalau ketika dia marah, kita terbawa emosi marah. Iya. Ketika dia menangis, kita bisa juga menangis. Ketika dia ketawa, kita juga bisa ketawa. Ya. Tapi kan itu tidak bisa lepas dari kebutuhan seniman ke batinnya ketika panggung konvensional pun sebenarnya dibutuhkan. Panggung proscenium dibutuhkan. Artinya itu yang wak rekam tadi itu kan salah satu alternatif ya. Alternatif tontonan gitu kan. Alternatif tempat pentasnya sebuah karya koreografer. Nah nih, ketika kita berharap pandemi kok capek berakhir nih, sehingga panggung-panggung konvensional pun bisa terisi gini. Nah otomatis pasti berbeda wak mancalian ali mali hasil dari rekaman maupun live itu langsung. Mungkin enggak ketika pandemik berakhir, generasi muda penerus koreografer di Sumatera Barat akan mampu berbuat lebih serpo yang ali lakukan, membuat sebuah karya kemudian dipentaskan di panggung-panggung konvensional. Mungkin enggak mereka mampu seperti itu, karena kesulitan selama ini selalu mereka pikirkan adalah dana. Bahkan pentas tunggal piti dari mana kecil. Alum punya nyali mereka seperti di Sinan Bali menanggapi hal itu. Sebenarnya kalau kita bisa kalau kita pintar ya, kan kemarin ada dana konsil, Asian Konsil, Banyak sebetulnya. Nah. Terus ada kelola, banyak. Kalau kita pintar membuka-buka Google, buka-buka semua jaringan, sangat banyak. Saya kemarin kan waktu ke Amerika kan juga ambil di Google, ambil cari-cari juga informasi itu, dapat biaya sebuah membuat karya kan luar biasa gede juga dapat dari Asian Konsil itu. Tapi kan untuk seperti itu kan mereka butuh pengalaman, Ali. Ya. Artinya orang mau memberikan bantuan dana yang besar, tentulah teruji dulu kan. Nah mereka kok kan baru bangkit kok. Mereka selalu memikirkan dana untuk pentas tunggal saya, mereka takut gitu. Dan saya harus bayar berapa untuk pentas, produksinya besar gitu kan. Itu kan jadi kendala selama kojo koreografer muda kali. Mungkin kalau munculnya kini kok kan banyak mereka lewat rekaman. Karena itu sangat praktis ya, Li. Nah, ketakutan mereka adalah tidak berani untuk muncul tuh karena dana tadi. Sebetulnya solusinya dana itu apakah memang menakutkan? Sebetulnya itu indah sih, Li. Coba kita kembalikan ke tradisi. Kenapa semuanya bisa jadikan panggung oleh orang-orang Trandai? Halaman rumah gadang bisa jadi panggung. Pantai pun sekarang bisa jadi panggung. Halaman ini pun bisa jadi panggung. Iya. Kalau kita mampu memanfaatkan ruang, maka pengiritan dana akan lebih sedikit. Kita jadikan ruang publik, masyarakat dengan pasar, kan tidak perlu uang lagi. Artinya dun sana koreografer mudaku ketakutannya mungkin barangkali berlebihan nanti. Sebetulnya berbuat saja terlebih dahulu, panggung itu akan ada. Kalau dana pasti ada dana nanti. Tapi ini penting perannya instansi pemerintah mensupport mereka, itu pemerintah. Pemerintah kalau
saya juga bukan merendahkan Sumatera Barat, tapi kenapa ya ketika saya keluar dari Sumatera Barat seperti di Jawa, seniman-seniman muda ini sangat dihargai. Contohnya Taman Budaya sendiri ya. Iya. Dia wajib mengadakan pertunjukan sekali seminggu. Wajib itu. Taman Budaya memfasilitasi anak-anak muda. Itu yang di Jawa. Di Jawa, kenapa bisa? Kenapa kita nggak bisa melakukan hal itu? Dibebaskan, pakailah panggung. Ambillah duitnya. Oh, Jadi anak-anak muda ini saling termotivasi untuk bikin karya karena disiapkan panggung, dikasih uang lagi, malahan dikasih kesempatan setiap minggu. Sehingga kalau saya di Solo setiap minggu itu full, ada aja, kadang ada tiap hari. pertunjukan. Kadang tiap hari pun ada pertunjukan. Nah, bedanya Mana-mana. kita Sumatera Barat. Tidak ada fasilitas buat kita, itu aja. Anda siapkan karya, adu dana, ya tampillah gitu. Ini malah dicari. Ini panggung ini siapa yang mau tampil, masukkan ini dulu. Langsung. Dan Ya. itu sebetulnya artinya program-program tersebut memstimulasi munculnya Generasi muda. Generasi muda. Kalau instansi kita melakukan hal seperti itu pasti muncul generasi penerus. Tapi kalau seperti ini kita akan kehilangan generasi karena kita tidak mau memfasilitasi masyarakat anak-anak muda. Kita hanya membiarkan terserah mau jadi apa. Nah, Ali menanggapi yang munculnya sangat-sangat entertain kini, Bah. Itu kan ada juga koreografer di sini, tapi kan tak sifatnya tari hiburan. Itu apakah mereka memanglah dunia tari kontemporer itu tidak menghasilkan apa-apa, makanya lari ke entertain, dibayar. Ali menanggapi hal itu. Sebenarnya kalau kita mau berbuat aja dulu, pasti kita menghasilkan. Misalnya tari tradisi, tari kontemporer, tari kreasi, itu sama saja, sama menghasilkan uang. Kalau kita intens bekerja di tari kontemporer, kita menghasilkan uang terus. Kalau kita belajar entertain, kalau hanya separuh juga tidak menghasilkan juga. Jadi intinya itu adalah fokus dan intens. Di sana, kamu memahami isi pikiran Ali Sukri karena nyelam membuktikan bahwa ketika nyu intens berkarya di dunia tari kontemporer bukan berarti nyu nak menghasilkan dari sinan gitu. Tadi berbuat terus, uang akan datang dengan sendirinya seperti itu, Ali. Oke. Ali, menarik ini. Ketika institusi yang Ali mungkin kini ada isi perang panjang, Ali berdisinan. Peranan dari isi perang panjang yang Ali tangkap ya lulusan dari koreografer, lulusan dari anak-anak tarinya itu sebetulnya memberikan kontribusi lebih enggak untuk seni tari, perkembangan seni tari di Sumatera Barat menurut Ali? Menurut saya kalau ada enggak mereka memberikan warna gitu, lulusan-lulusan tari kok? benar, harapan saya sebenarnya itu yang saya harapkan. Seperti ada beberapa orang saya coba menawarkan, seperti ada Ilham muncul, ada Fadila Oziana yang saya naikkan, terus ada David, ada Erwin, ada beberapa seniman, ada banyak, masih sebenarnya banyak, ada Sabri, ada si Ari, ada sebenarnya beberapa senior yang mulai tumbuh, yang mulai hidup. Yang menaikkan nama-nama isi Padang Panjang, tapi karena mungkin tidak nampak aja mungkin. Ya karena belum berbuat barangkali, nah nih. Tapi harapan kami ya sebenarnya bagaimana Mereka lah berbuat sebetulnya, cuma lu muncul ke Belum permukaan. muncul. Dan itu sebetulnya bukan lagi tanggung jawab isi perang panjang, tapi terus seluruh tanggung jawab masyarakat seni Sumatera Barat kan. karena kami sudah mengasih ultimatum, di sini belum sekejam yang kalian bayangkan. Di isi Padang Panjang ini belum apa-apanya. Yang lebih kejam itu ketika kalian di luar berhubungan dengan masyarakat, dicaci karya kalian, dibentak karya kalian, itu sah-sah saja kan. Ini kalau mahasiswa kan dibentak karyanya, di ini menangis, di ini sedikit-sedikit menangis. Padahal di luar lebih jahanam dari itu. Bahasa ikan lebih jahanam. Ganas sebetulnya proses di luar itu. Jadi di sana sebetulnya Ali salah satu partner gitu juga. Ambo termasuk koreografer di Sumatera Barat. Wah kan Nikola koreografer di Sumatera Barat. Nah, kondisi berkesenian di Sumatera Barat untuk dunia tari sebetulnya masih lambat perjalanannya. Masih lambat karena mungkin saya bilang tadi itu nggak ada, kita mungkin mulai Yosi ya, mulai mengumpulkan
generasi-generasi di dalam, ada kita mempunyai grup itu dari Yosi. Iya. Ada koreografer muda yang di dalamnya. Mungkin dengan kita yang muda ini kita mencoba membangkitkan seniman-seniman Sumatera Barat, khususnya koreografer. Kita saling mensupport satu sama lainnya. Itu harapan kita sebenarnya, karena untuk diharapkan di atas lagi mungkin tidak bisa lagi, karena sangat sulit untuk bergabung dengan yang di atasnya. Nah, kira-kira Ali patang Ali lah membuka sebuah ide lomba tari virtual istilahnya untuk seniman dan koreografer Sumatera Barat. Ke depan ada planning? Karena instansi ada dombe yang serupa Ali lah. Instansi di Sumatera Barat ada dombe lagi. Iya, mungkin nanti kita bisa nggak, masih memungkinkan nggak Ali untuk kerjasama dengan instansi? nanti rencananya juga kemarin mau bekerja sama dengan Taman Budaya, seandainya itu muncul dengan pihak juga dinas kebudayaan juga. Saya lagi juga mencari info sebenarnya, kalau seandainya dapat berapapun kita akan memberikan support untuk seniman-seniman muda. Sebetulnya hanya bukan support saja, sebetulnya secara tidak langsung itu telah membantu seniman-seniman tari yang terdampak COVID-19, dan itu salah satu cara Nali. Iya. Oke, terakhir ada harapan atau yang kali sampaikan, silakan. Harapan saya mungkin untuk seniman Sumatera Barat, khususnya generasi muda sebagai koreografer, teruslah berbuat, jangan takut. Jangan pikirkan panggung, karena panggung itu di tubuh kita juga ada panggung. Di tempat kita, di bumi kita berdiri juga panggung. Di kamar kita juga panggung. Teruslah bereksplorasi, teruslah improvisasi tubuhnya, cerdaskan jiwanya. Jangan pikir macam-macam, jangan pikiran negatif, tapi selalu berbuat dan berbuat, maka suatu saat akan ada muncul ide yang cemerlang, suatu saat akan dilihat orang, dipapar orang bahwa kita itu memang ada. Koreografer Sumatera Barat yang generasi muda itu memang ada. Bisa jadi kalian, satu lagi, siapapun itu pasti akan muncul. Sedikit setelah disampaikan tadi, terakhir pertanyaan Abo, Ali tanggapi, koreografer di Sumatera Barat terancam punah atau enggak? Tidak, saya yakin tidak. Karena koreografer Sumatera Barat itu banyak, karena isi Padang Panjang 3 lokal, 30 orang satu lokal, setiap tahun, setiap 6 bulan bermunculan generasi-generasi, selalu ada yang tamat. Itu baru isi Padang Panjang. Belum lagi UNP. Belum SMKI atau Iya. SMK 7 yang bisa menghasilkan koreografer hebat. Nah, Iya. artinya ini tidak terancam punah, tapi awak mencari itu krisis gini. Krisis. Karena malas untuk berbuat. Malas untuk berbuat, mungkin karena mencari yang muncul Ali Sukri saja mungkin ke permukaan, sehingga lah malesnya mungkin. Padahal Ali cukup banyak mencoba menstimulan mereka untuk bangkit. Ada lagi yang akan disampaikan ini? Sudah. Terakhir, bila rencana pementasan? Sebenarnya tahun ini ada tur 10 kota di Eropa, tapi diundur ke 2021. 2021. 10 kota. 10 kota. Alhamdulillah. Tapi Sudah. mudah-mudahan pandemik berakhir, Ali bisa nama grup Ali ini? Ali Sukri Dance Theater. Sukri Dance Theater. Mudah-mudahan lah kita berdoa dan Ali bisa tur balik grupnya Sukri Dance Theater kok bisa memotivasi koreografer lain, seniman-seniman Sumatera Barat lain yang bisa lebih hebat. Jangan sama, kau dapat lebih hebat ya Leo. Amin. Itu ya harapan kita, karena saya berbeda dengan pendapat pada orang-orang tua dulu. Kalau satu diberikan orang, 2 kita berikan. Jangan seperti orang-orang tradisi yang pernah saya alami, atau senior-senior yang pernah mendidik saya. Dia dapat 5, diberikan 3 ke saya. Itu sangat miris bagi saya. Kalau saya berharap saya akan dapat 1, saya akan berikan 5 langsung kepada generasi mudanya. Iya. Berarti rezeki tidak akan pernah tertukar. Iya. Lah sana, itu bincang-bincang Ambo dengan Ali Sukri, seorang seniman koreografer Sumatera Barat yang lah mendunia, dan beliau juga seorang akademisi. Mudah-mudahan Iko bisa menjadi sebuah inspirasi, motivasi untuk kita sadonya, dan inilah cermin masyarakat Sumatera Barat, terutama masyarakat seni tari Sumatera Barat hari Iko. Wah, tunggu boleh ya seniman-seniman hadir di sana. Lah, makasih sana. Cik 2 3 lah habis anak lah no lah habis